Oke ya, kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kan kita bicara tentang supplier ya, sampai dengan negosiasi yang bisa dilakukan. Sekarang saya akan bicara tentang bagaimana cara Anda untuk menggali informasi dari wisatawan untuk melakukan pengemasan paket wisata. Ya, ini ada di bab 3. Anda lihat ini di bab 3 di halaman 11. Di sini ada quotation planner template. Nah, di sini ini saya mengambil bahan ini dari Asian Toolbox. Di sini ada juga materinya sudah jelas. Di sini adalah template yang diharapkan bisa membantu Anda dalam menggali informasi dari wisatawan. Nah, misalnya calon customer Anda atau calon pelanggan Anda datang ke travel agent lalu dia mau membeli paket wisata yang notabene dia sendiri masih bingung nih, misalnya saya mau beli, saya yang jelas hanya punya waktu perjalanan misalnya selama 2 minggu. Anda otomatis akan menawarkan berbagai jenis paket wisata ya kan. Nah, ada baiknya pada saat Anda mendapat customer yang memang dia masih baru dan belum memiliki data di travel Anda menggali informasi dulu mengenai tamu ini. Jangan suruh tamunya untuk mengisi template ini ya. Jadi template ini hanya berfungsi untuk menjadi guidance Anda untuk mencari informasi kira-kira apa sih yang dibutuhkan, apa data-data apa sih yang Anda butuhkan gitu loh. Mulai dari datanya, namanya, kontak personnya siapa, teleponnya, handphonenya, emailnya, destination preference-nya dia, misalnya dia pengen kemana gitu. Atau misalnya dia sudah pernah melakukan perjalanan kemana, akhirnya Anda sudah catat gitu kan. Jadi Anda nggak perlu lagi menawarkan objek yang sama gitu dengan yang dia sudah pernah kunjungi gitu. Lalu di sini juga ada passengers name, ada surname-nya, ada title-nya, lalu date of birth-nya, DOB, date of birth, lalu ada question yang bisa Anda gali, yang bisa Anda tanyakan kepada customer Anda. Misalnya contohnya how many people will be traveling, what type of holiday, when do you want to travel, how long gitu kan, where did you go misalnya. Preference yang sebelumnya dia sudah pernah kemana saja nih gitu loh, itu jadi bisa jadi data Anda juga sampai dengan nanti dia selesai masuk ke flight preference-nya, misalnya oh saya nggak suka pakai Singapore Airlines, saya sukanya pakai Qatar Airlines gitu atau sebaliknya gitu, itu juga bisa Anda masukkan menjadi data preference-nya gitu. Lalu ada di sini juga ada checklist travel insurance, ada apanya VV-nya misalnya, atau dia mungkin lebih suka dengan menggunakan travel insurance-nya atau passport details-nya seperti apa, visa. Kita tahu bahwa pengurusan visa membutuhkan waktu gitu kan. Nah, kira-kira apakah lebih baik dia mengambil misalnya Schengen visa gitu. Jadi ada beberapa negara yang bisa terlibat dengan pengurusan satu kali visa, dia akan bisa mengunjungi beberapa negara yang berdekatan yang termasuk ke dalam satu negara Schengen gitu. Lalu sampai dengan muncullah kata-kata follow up di sini. Kira-kira kapan nih bisa di follow up? Nah, dengan harapan pada saat Anda semua sudah mengisi ini, data-data yang ada di sini, gitu. Anda udah nggak perlu lagi nih untuk the next tripnya dia yang kedua, Anda nggak perlu tanya lagi, Ibu, kelahiran Ibu kapan ya? Langsung, Ibu kira-kira siapa aja yang akan berangkat? Atau misalnya Ibu, jadi nggak perlu lagi mengulang dari awal gitu loh. Anda sudah tahu, Anda sudah memiliki database dari setiap customer atau setiap grupnya. Gitu, oke? Lalu di sini juga ada source of travel product and service. Misalnya Anda bisa dapat informasi dari mana aja sih? Katanya ada dari brosur, lalu ada DVD. Nah, biasanya di-provide oleh tourism apa ya? Board tourism ya dari setiap negara ya. Ada atlas, ada map, ada encyclopedia,
ada CRS gitu, itu juga bisa jadi referensi. Kalau misalnya Anda lihat CRS itu contohnya kayak Sabre atau Galileo, biasanya mereka juga punya referensi informasi-informasi yang bisa Anda jadikan juga informasi dalam memberikan data kepada wisatawan gitu. Jadi Anda harus sering-sering melihat mengupdate informasi diri Anda pada saat Anda mau melakukan penjualan atau pengemasan paket wisata. Di sini juga dikatakan ada dari Travel Trade Yearbook, ada dari tim ya, Travel Information Manual gitu, Passenger Air Tarif. Nah, banyak macam gitu. Terutama yang sering sekali mengadakan perubahan itu beberapa adalah negara-negara ya. Nah, sekarang ini di saat pandemi ada negara-negara yang tetap menetapkan dia harus ada karantin. Nah, tambah lagi tugasnya seorang tour planner adalah memperhatikan waktu untuk karantina gitu. Sekarang negara yang masih free dari karantin itu dan menerima segala jenis vaksin itu masih Turki. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat sekarang Turki lagi gencar nih mengembangkan pariwisatanya dan dia meniadakan karantin gitu. Paling pada saat tamu Anda misalnya berangkat dari Indonesia, pada saat dia pulang dari luar, dia juga harus melaksanakan karantin. Nah, karantin ini kan juga tidak sembarangan gitu. Ada biaya-biaya yang harus diperhitungkan. Nah, ini juga harus diinformasikan kepada tamu Anda. Gitu. That's why makanya saya bilang kalau bisa Anda follow itu informasi, misalnya contohnya di Instagram, Anda lihat nih aturan dari setiap negara atau setiap bandara akan berbeda-beda gitu, baik domestik maupun internasional. Contohnya sekarang nih, saya baru lihat kemarin bahwa setelah penurunan harga PCR, bahwa setiap perjalanan, baik itu darat maupun laut dan udara, lebih dari 250 km, mereka harus wajib PCR test gitu, dan itu akan berlaku selama 3 hari. Nah, hal-hal ini kan yang harus Anda tahu gitu, jangan sampai nanti Anda nggak tahu, tamunya udah keburu pergi, tiba-tiba udah siap dengan misalnya dengan antigen dia mau ke Jakarta, ternyata harus PCR nih. Nah, itu kan informasi yang fatal ya. Jangan sampai nanti nggak jadi berangkat hanya gara-gara lack of information dari seorang tour planner. Gitu. Ini juga ada beberapa costing method yang bisa dilakukan seorang tour planner dilihat dari sisi produk dan service yang digunakan. Misalnya nih, tours. Di sini costing methodnya adalah per person, twin share. Oke, single supplement usually apply for single passenger. Tapi balik lagi ya, single supplement ini adalah sudah jarang sekali digunakan di saat ini. Jadi dia biasanya akan twin share. Accommodation, ada car rentals, ada motorhomes, ada transfer, ada cruise, ada rails, itu silakan Anda lihat. Ini yang membedakan antara sama saja sih, mirip dengan variabel atau fixed cost. Ya. Next-nya, ini sudah masuk ke bab 3. Nanti silakan Anda pelajari sendiri mengenai source and package tourism product. Di sini saya sudah memberikan PPT maupun apa ya ini? Dalam bentuk PDF, training manuals. Ini jadi dalam bentuk buku ya. Jadi silakan Anda baca. Di sini juga ada activity-activity yang sebenarnya bisa Anda lakukan. Gimana sih caranya? Misalnya, how to identify needs a different market segment misalnya. Anda mau memastikan market segment yang seperti apa? Oh, kalau misalnya yang international clients, gimana nih? Produknya seperti apa? Strateginya seperti apa? Untuk yang bisnis seperti apa? Yang leisure seperti apa? Yang FIT atau yang grup akan berbeda ya strateginya dengan produk yang service yang akan kita offering kepada tamunya. Lalu ada yang family client with children gitu. Ada juga yang family client tanpa children misalnya. Itu juga akan berbeda. Gimana dengan yang minat khusus seperti adventure seekers, sporting groups gitu. Itu juga menjadi salah satu paket yang bisa dijual ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dengan tipe-tipe klien seperti ini, dengan tipe-tipe segmen pasar seperti ini, dia akan menjadikan
akan membedakan antara apakah dia membutuhkan tailor-made tour atau dia membutuhkan ready-made tour. Biasanya untuk yang leisure, antara yang large group atau yang FIT itu yang honeymooners, dia akan otomatis biasanya sih akan ada ready-made tour-nya. Tapi untuk tipe-tipe segmen pasar kayak sporting group, ada adventures, ada misalnya dari bisnis, nah itu biasanya dia membutuhkan tailor made tour. Dia harus dibuat sendiri paket wisatanya. Oke, di sini juga ada tourism trends, Anda lihat. Jadi kalau misalnya saya katakan bahwa Anda harus membaca, silahkan Anda baca ya. Jangan sampai Anda tidak membacanya. Ini tadi kita bicara tentang source and package tourism product and service. Kita akan masuk ke allocate to resources. Di sini juga sudah ada bahannya dan juga ada dalam bentuk PPT-nya. Ada 80 halaman. Jadi silahkan Anda lihat. Di sini elemen pertamanya determine resources requirement. Nah, silahkan lagi. Gimana sih resources-nya? Seperti apa sih? Di sini ada type of tour. Nah, silahkan Anda baca ya. Please baca. Karena untuk informasi seperti ini saya tidak akan lagi menjelaskan lagi. Karena ini sudah ada penjelasannya dan sudah detail beserta dengan contohnya dan juga beserta dengan activity-nya. Oke. Lalu, nah ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai webinar pola perjalanan. Search Anda nanti definisi mengenai pola perjalanan ya. Apa itu pola perjalanan? Ini saya memberikan materi dari webinar bahwa saat ini untuk yang wisata minat khusus atau untuk wisata yang tertentu, minat khusus itu special interest tour gitu. Kan Anda juga bisa membuat paket wisata yang khusus ya. Contohnya kayak gini. Ini adalah paket wisata ekowisata. Nah, pola perjalanan ekowisata, sorry, ini belum paket. Nah, di sini dikasih tahu bahwa segmentasinya seperti apa sih? Oh, ini tuh untuk yang FIT atau keluarga atau kelompok kecil. Biasanya mereka wisatawan-wisatawan yang menyukai makanan lokal, bisa menyesuaikan dengan budaya lokal, berkeinginan untuk terlibat dengan kegiatan masyarakat, berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan budaya dan sejarah lokal. Nah, semua ini yang ada di sini, ini harus data ini tuh bisa Anda dapatkan dengan tadi data template yang pertama. Gitu. Setelah kita mendapatkan data ini, berarti kita tahu, oh ternyata yang akan cocok kita tawarkan adalah paket wisata yang bentuknya adalah, atau yang referensinya adalah ekowisata. Gitu. Ya. Pada saat Anda sudah mendapatkan data ini, nih informasi tentang preferensinya customer, Anda akan lebih mudah untuk melakukan penjualan paket wisata. Mereka pasti lebih cepat untuk mengatakan, oh ya Bu, saya beli deh paket wisatanya, misalnya gitu. Kenapa? Karena pada saat kita menawarkan paket wisatanya, kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan dari customer-nya. Gitu. Percayalah pada saat kita menawarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, pasti mereka akan melakukan pembelian paket wisata. Gitu. Oke. Nah, tambahkan lagi dengan tatanan new normal yang baru, katanya harus ada protokol kesehatan, harus menggunakan masker, hygiene, sanitasi, menjaga jarak, lalu dengan mempergunakan hand sanitizer dan atau cuci tangan, gitu ya kan? Lalu apa yang terjadi dengan karantina, itu juga harus Anda perhitungkan. Nah, silakan Anda baca apa itu arti dari pola perjalanan nih. Pola perjalanan wisatawan adalah suatu kombinasi dari berbagai destinasi, urutan yang mereka pilih untuk dikunjungi, dan alasan mereka membuat keputusan ini. Nah, ini adalah salah satu contoh ekowisata yang dijual di Jawa sana, di Pulau Jawa, Jogja, Solo, Semarang. Inilah. Nah, harapannya adalah pada saat Anda membuat IT, Anda juga sudah menemukan polanya. Gitu loh. Ya.
Misalnya Medan, Prapat, Brastagi. Berarti kan polanya adalah dari Medan, habis itu ke Prapat, Prapat kemana aja tuh, baru habis itu ke Brastagi dan balik lagi ke Medan. Nah, sama dalam membuat itinerary juga seperti itu. Anda juga harus tahu Anda mau kemana, tujuannya kemana, dan segala macam. Selain kita bicara tentang data ya, ini kita bicara tentang itinerary. Nah, ini contohnya klaster ekowisata di Jawa Timur. Lalu ada ekowisata pasca COVID. Silahkan Anda baca-baca, ini menambah referensi Anda. Oke? Ya. Nah, kita akan melihat contoh juga kontrak rate, surat penawaran. Ini saya nggak tahu nih apakah Anda kelihatan lebih jelas. Kalau misalnya pun di sini nggak kelihatan, mungkin Anda bisa nanti mendownloadnya baru melihatnya. Oh, nggak tahu saya nggak. Oke, di sini adalah perihal tentang penawaran jasa transportasi tours and travel. Ini adalah contohnya. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Lalu ada lagi satu contoh kontrak PT seperti ini. Di sini disebutkan kalau ini mintanya dari hotel ya, akomodasi. Di sini dikatakan ada daily rate-nya. Sorry. Di sini ada katanya kontrak rate per validity-nya 11 Februari sampai dengan 30 Juni 2006. Untuk tarif untuk Europe market di situ. Ada definition-nya, ada high season supplement. High season-nya tanggal berapa? Ada tanggal 25 sampai dengan Januari tanggal 5. Ada penambahan 30 US dollar. Untuk Agustus tanggal 1 sampai tanggal 31 itu ada penambahannya 20 US dollar. Daily rate-nya berapa nih untuk private villa 1 bedroom, ada private villa 2 bedroom, itu kena harganya 100 dan 120 US dollar. Maksimum conditionnya seperti apa? Ada term and conditionnya, cancellation charge-nya seperti apa? Payment-nya gimana? Breakfast-nya apa? Facility-nya apa? Nah ini yang harus ditandatangani oleh manajer dari travel atau owner, dan ini juga dari akomodasi. Nah, akhirnya kontrak inilah yang akan dipakai oleh seorang tour planner dalam menyusun dan menghitung paket wisata. Ya, dalam menghitung dan menyusun paket wisata. Gitu. Jadi Anda nggak ngelihat lagi data dari publish rate-nya di hotel ini berapa, enggak, karena kita sudah punya kontrak rate. Yang pasti harga kontrak rate itu harus lebih rendah dibandingkan harga publish rate. Oke? Okay? Nah, lalu setelah kita habis semuanya, yang dua ini tolong jangan lupa dipelajari sendiri. Kontrak rate sudah, buku merancang menghitung paket wisata sudah, pola perjalanan new normal sudah. Nah, ini adalah untuk next, tugas untuk next. Pertemuan berarti di hari Selasa ya? Selasa. Saya mau Anda membuat, besok minggu depan Anda sudah tur ya? Iya, Oke. Bu. Udah gini aja. Yang saya mau adalah untuk mata kuliah saya, Anda harus mengisi checklist. Nanti kan akan dibagikan checklist ya selama tur ya. Nah, Anda mengisi checklist. Nanti setelah Anda mengisi semua checklist, mulai dari timekeeper, lalu ada lagi untuk itinerary-nya, ada lagi untuk accommodation checklist, ada turis objek checklist, ada restoran, ada yang lain sebagainya. Nah, saya ingin Anda semua mengerjakan itu dengan benar-benar, karena dari data checklist itu Anda akan membuat itinerary. Gitu. Kita akan menyusun itinerary dari checklist yang Anda buat. Jadi untuk next week kita, kalau kemarin kan saya udah ngasih tugas data ya, data paket wisata ya, data mengenai komponen ya, supplier ya, itu dikerjakan saja. Nah, nanti untuk nextnya setelah tour kita akan bahas mengenai itinerary yang sudah Anda buat berdasarkan checklist yang Anda dapat, gitu, data-datanya. Oke? Ya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Jadi nanti checklistnya pada saat sudah selesai kita melaksanakan tour sampai dengan field trip, nanti saya akan memberikan kepada Anda
tugas untuk membuat itinerary dari situ. Oke? Ada pertanyaan? Bu, buat itinerary-nya per individu. Iya dong. Pasti per individu. Pasti per individu. Baik, Bu. Ada lagi? Next question. Nanti pada saat tour, kan nanti tuh ada city tour ya, betul? Nanti city tour Anda catat lagi, cek distribution of time-nya, ada timekeeper-nya Anda buat. Hari kedua lagi, tour kedua Anda buat lagi distribution of time yang berbeda, checklist yang berbeda. Nanti hari berikutnya bikin lagi. Gitu. Nanti checklist kita akan buat satu bundle. Gitu. Anda yang harus memperbanyak ya. Jadi jangan lupa hari Jumat kita akan kasih dalam bentuk, mungkin secepatnya kita akan kasih dalam bentuk soft copy atau bundelannya, jadi Anda tinggal memperbanyak dan menjilidnya. Gitu. Jadi nggak akan kemana-mana kertasnya, nggak akan ngalor ngidul, nggak akan terbang-terbang, sudah dijilid rapi, dan data checklistnya itu Anda pakai untuk melakukan perjalanan tour atau field trip. Oke? Ya. Begitu jelas ya semuanya ya? Oke, kalau begitu saya nggak bisa lama-lama. Kebetulan saya ada acara juga mengenai akreditasi institusi, jadi saya sudahi hari ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk dipelajari materi Asian Toolbox-nya mengenai source and source apa gitu, dan satu lagi allocated to resources. Oke? Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi.